السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Media-media sunnah yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Pertama-tama, inilah nikmat Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla memanfaatkan waktu kita. Karena ingat, jangan sampai kita orang-orang yang tertipu, terlena dengan waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kita. Dan kita jangan sampai taswif, menunda-nunda, besok, lema, saya akan. Ini enggak akan ada habisnya para jemaah. Maka pantas dikatakan oleh para ulama kita, at-taswifu min junud iblis. Mengucapkan saufa, saya akan, ini adalah tentaranya setan. Lema, kugit, saya akan, ini tentaranya iblis. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, nikmatani maghbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat banyak orang tertipu. Banyak yang tertipu. As-sihhatu wal faragh. Pertama, nikmat sehat. Mumpung sehat, manfaatkan untuk ibadah para jemaah. Tidak pada takut. Yang berhak untuk kita takuti itu paling langsung siapa? Allah Azza wa Jalla. Ingat penjelasannya sebagian para ulama salaf. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa yang takut hanya kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Tapi bukan kita ngawur begitu.
Siapa yang takut hanya kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Tapi sebaliknya, wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai. Siapa yang tidak takut kepada Allah, segala sesuatu menakut-nakutinya. Bayangan kita saja kita takuti. Lewat malam Jumat dekat kubur. Ya, malam Jumat, apa hubungannya malam Jumat? Justru malam Jumat malam yang mulia. Kok kita takut malam Jumat? Nah, kalau takut kiamat jadi Jumat cocok. Ya, khawatir Jumat datang kiamat wajar. Pantas, cocok. Karena segala sesuatu khawatir kalau Jumat tiba jangan-jangan kiamat. Burung takut, gunung takut, makhluk-makhluk takut. Hanya yang tidak takut itu jin dan manusia. Jelas Usman? Jelas? Alhamdulillah. Jadi para jemaah, manfaatkan yang pertama sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Apalagi yang diam di rumah, ya, entah dibalik. Yang diam-diam di rumah, jangan sampai duduk nggak ada kerjaan. Duduklah, manfaatkan kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Karena Quran itu yang akan menghilangkan apa? Kesedihan. Quran itu menghilangkan kesedihan. Ya, lihat dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'buduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik. Ya Allah, aku itu anak hamba. Ya Allah, aku ini hamba. Aku ini hamba, anak dari hamba. Yang laki-laki, anak dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tangan. Ma'adhin fiya hukmu. Keputusanmu berjalan pada diriku. Adilun fiya qadau. Ketetapanmu pasti adil. As'alukallahumma bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau berikan dirimu dengan nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan makhlukmu para rasul. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Quran itu rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Ya, subhanallah para jamaah. Kita berbicara tentang virus ini. Murid-muridnya Ustaz Abu Qatadah sekitar 86 kena Covid, dirawat di khusus. Apa kata tukang rawatnya? Ya, siang malam penuh dengan zikir, penuh dengan Quran katanya. Tumben kami merawat pasien seperti ini katanya. Ya, subhanallah, beberapa hari katanya virusnya hilang. Sebentar lagi mereka pulang katanya, subhanallah. Tulak jok Allah obatnya. Sebab yang buat penyakit itu siapa? Allah. Kembali kepada Allah para jamaah, terutama Al-Quranul Karim. Jaga sholat 5 waktu ini, jaga wudhu ini. Allah menurunkan penyakit, Dia pula yang menurunkan obatnya. Dan Al-Quran syifa. Quran itu apa? Obat. Baik, hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali di malam ini aqidah Ahlus Sunnah ala dhawil kitab was sunnah. Aqidah, i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah
berdasarkan kitabullah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akan kita ambil pembahasan pada kesempatan malam hari ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul dikala ada syirik. Sebelum ada syirik, hanya Nabi dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sampai dalam kurun waktu 10 abad. Berarti berapa? 1000 tahun. Belum ada syirik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam haditsnya, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam, aku ciptakan hambaku ini bertauhid. Aku ciptakan hambaku bertauhid. Wa innahum atatuhumus syayatin. Yang menjadikannya syirik itulah setan. Yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, siapa? Orang tua. Maka Nabi mengatakan, ya, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Bapak menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Tidak ada hadis yang mengatakan bapak yang menjadikan anak itu Islam. Kenapa? Karena memang kita terlahirnya Islam, terlahirnya siap bertauhid. Maka umat Islam yang masih berbuat syirik ini fitrahnya masih rusak dan masih sakit. Yang kembali kepada tauhid ini kembali kepada fitrah, kembali ke asal muasal Allah menciptakannya, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ketika orang dapat hidayah, plong rasanya hati ini, nggak ada ganjalan-ganjalan sama sekali. Kenapa? Karena memang inilah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sejak kita dirusuknya Adam, kita sudah siap mengikrarkan bala, benar yang menjadi Rabb kita, sesembahan kita hanya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, atatuhumus syayatin, datang setan. Ini yang mulai merusak manusia. Berangkat dari kaum Nabi Nuh, disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, falamma halaku, begitu meninggal Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr, begitu meninggal, auhas syaitan ila qaumihi, setan memberikan wahyu kepada kaum Nabi Nuh, aninsibu fi majalisihim ansaba wasammuha bi asmaihim. Buatkan patung, buatkan foto, buatkan gambar di tempat-tempat duduk mereka. Namakanlah patung itu, gambar itu, foto itu sesuai dengan nama orang-orang saleh. Maka ini hati-hati para jamaah, di majelis-majelis kita rame foto, menyawanyak ini. Ya, mungkin di awal-awal ya ini kan sekedar gambar supaya tahu kita ingat guru kita. Tapi generasi belakangan loh, setan itu enggak bodoh. Setan itu pintar. Kenapa pintarnya? Habis kerjaannya itu doang. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwat, jangan mengikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Jadi langkahnya terlalu banyak. Falamma halaku wa tanassakhal ilm, ketika generasi itu yang hanya buat foto, buat gambar, buat patung dikasih nama sesuai dengan nama orang solehnya, meninggal dunia, ilmu tauhid hilang, ilmu tauhid terkikis. Ubidat, bukan lagi menjadi motivasi gambar-gambar itu, ujungnya disembah.
Inilah dia peristiwa awal dari jatuhnya atau terjadinya kesyirikan di mana? Di muka. Berangkat dari al-mughalatu fis salihin, gulu, sikap berlebih-lebihan, mengkultus, ya, memuji, menyanjung orang-orang saleh berlebih-lebihan. Baik. Para ulama kita rahmatullahi alaihim, dengan melihat dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, mereka berkesimpulan fasyirku yanqasimu ila qismain. Itu sejarah. Syirik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar, yang ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau mati belum taubat, matinya kekal di dalam api neraka, haram masuk surga. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Satu, di dalam Suratul Nisa ayat 116. Yang kedua, Suratul Maidah ayat 72. Ayat 72 yang sangat jelas. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, mati belum tobat, haram masuk surga, kekal di neraka. Orang-orang syirik tidak ada yang bisa menolongnya. Tetapi perlu diperhatikan para hadirin, para pendengar, para penyimak. Bagus-bagus nyimaknya. Apa itu? Ini bukan menghukumi orang. Ayat ini sebagai tahdzir, peringatan. Nah, jangan sampai nanti orang Islam yang jahil dihukum ya haram ya taman neraka atau haram taman surga. Nanti orang Islam ada kaidahnya para jemaah. Orang jahil ada kaidahnya. Tapi ini hukum umum. Innahu may yusyrik billah, yang syirik kepada Allah mati tidak tobat, kekal di neraka, haram masuk surga. La ilaha illallah. Pantas para nabi, para rasul ini dakwah mereka yang pertama ini, di tengah-tengah ini, di akhir ini, tauhid, larang syirik, sebarkan tauhid, berantas syirik. Lihat dalam hadits yang sahih, orang-orang Quraisy ditanya, "Madza kana yaqulu lakum?" Dalam Sahih Bukhari yang lainnya, apa katanya Muhammad mendakwahi kalian? Ubudullah wala tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Apa kata Muhammad berdakwah? Oh Muhammad kalau berdakwah beribadah hanya kepada Allah, jangan syirik, tinggalkan kata-kata nenek moyang, papu balo. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syirkul akbar ini banyak bentuknya. Para ulama kita mengatakan wa anwa'u syirkil akbari arba'ah. Syirik besar itu macamnya ada 4. Secara garis besar. Yang pertama syirkud doa, syirik dalam doa. Syirik doa. Apa syirik doa? Huwal luju'u ila ghairillah bidu'aihi wa qasdihi. Meminta perkara-perkara yang tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah, mintanya kepada selain Allah. Meminta perkara-perkara yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, diminta kepada selain Allah. Ini namanya syirkud doa. Syirik doa. Datang ke kubur minta sehat. Siapa yang bisa menyehatkan? Allah. Sekarang datang ke dokter, ya dokter sehatkan saya. Benar apa salah ini? Salah. Tapi kalau obati saya? Benar.
Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antas syafi. Wahai Rabbnya manusia, hilangkan penyakit ini. Antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalian ingat masalah syirik berangkat dari kaum Nabi siapa? Nuh. Terus turun-temurun. Bahkan sampai Nabi menyebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah. Tidak akan tiba kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah umat Islam itu akan mengikuti orang musyrikin, wa hatta ta'buda qabailu min ummatil authan, sampai kabilah-kabilah umatku ini, umat Islam ini akan menyembah patung. Jadi umat Islam akan menyembah patung nanti di akhir zaman. Sekarang aja sudah banyak para jamaah. Ini merupakan asyratus saat, tanda kiamat. Maka yang namanya syirik ini tidak pernah mati. Terus, bahkan yang terakhir mati itu orang syirik. Orang bertauhidnya duluan apa? Duluan mati. Maka Nabi SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Manusia yang paling buruk adalah bertemu dengan kiamat masih hidup. Kenapa? Karena sebelum kiamat, setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah kirim angin dari Syam atau dari Yaman, mencabut semua nyawa orang yang punya iman. Yang ada imannya dicabut nyawanya semua. Yang tidak mati hanya yang kafir syirik, enggak mati. Dan Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari, ya, la tazalu ta'ifah, akan tetap ada satu kelompok. Jadi yang akan bertahan di atas kebenaran, di atas tauhid itu hanya satu kelompok. Mudah-mudahan kita di dalamnya para jamaah. Dan bahaya syirik ini muncul ketika tidak ada yang menerangkan tentang tauhid ini. Itu kaum Nuh, wa tanassakhal ilm, terhapus ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Coba dulu sebelum kita mengenal tauhid ini, ya, sebelum kita mengenal tauhid ini, banyakkan kita belajar ilmu tauhid apa? Sifat dua, wujud qidam baka. Mana kita kenal namanya syirik doa? Mana pula kita kenal yang namanya, ya, syirik taat? Mana kita kenal syirik cinta? Mana kita kenal contoh-contoh syirik azimat, bebadong, pelet, senggeger? Mana kita kenal, ya, ini hari baik, hari buruk, ini adalah perbuatannya jahiliyah? Tidak ada. Kenapa? Masalahnya yang mempraktikkannya yang kita anggap orang-orang berilmu, orang-orang terpandang. Oh, ini azimat dengan syekh ini, ilmu maghrabi. Tentu apa pendek? Sadu baik. Percaya kita. La ilaha illallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang musyrikin? Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal laut mulai goyang, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Allah, mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah, Allah saja diingat. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali syirik. Maka ini syiriknya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, syiriknya kalau senang. Kalau susah mereka bertauhid. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bahaya kecuali siapa? Allah. Tapi kalau kita belakangan, lain ceritanya.
maka syirik orang belakangan lebih dahsyat dari syirik orang terdahulu. Berarti ini menuntut kita apa? Belajar tauhid di zaman belakangan harus lebih kencang. Ya. Jadi kita orang belakangan ini belajar tauhidnya harus lebih semangat lagi. Karena ini modal utama kita masuk ke dalam apa? Surga. Modal utama kita, bayangkan setelah Islam menyebar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-10 kirim Muadz ke Yaman, dakwahi mereka pertama tauhid. Kalau sudah nurut tauhid baru ajak salat. Ini enggak tauhid, enggak benar, gedor salat. Akhirnya orang hanya dapat lelah bin capek doang. Lihat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau susah bertauhid, kalau senang syirik. Kalau orang sekarang dia senang dia syirik, dia susah tambah syirik. Mana contoh dia senang mau buka toko, ulah berketuan dulu. Jelu apa sebagus? Nah, betul apa enggak? Tanya dulu dia, jelu apa yang baik, hari apa yang baik katanya. Nanti kalau hilang juga dia tanya, saya sak ceket. Bayar wah. Berapa aja maharnya kita bayar sudah katanya. La ilaha illallah. Jadi senang syirik, susah juga tambah syirik. Ini adalah apa? Mendorong kita tauhid ini memang harus terus kita pelajari. Terus kita belajar, enggak boleh kita bosan-bosan. Bukan berarti yang lainnya yang lainnya diabaikan, tidak. Yang lain dipelajari, tetapi ini harus lebih utama dipelajari. Ya. Apalagi kita banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Ne pas le masjid ingat lagu nane sugul dengan masjid lupa wah. Berarti apa? Harus ulangi. Baik. Fahum yuwahhidun Allah fi halid dhiq. Waktu susah mentauhidkan Allah. Waktu sempit mentauhidkan Allah. Tapi waktu senang kembali berbuat syirik. Nah, idzahum yusyrikun. Tadi kalau susah da'awullah, berdoanya kepada siapa? Allah. Berarti kalau dia senang berdoanya kepada siapa? Kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dikatakan syirkud doa. Syirik dalam doa. Ayat yang paling jelas yang lain masalah syirik doa ini para jamaah. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran? Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau seru selain Allah yang tidak bisa kasih engkau manfaat, tidak bisa juga kasih kita mudarat, dan tidak pula bisa menolak dari kita mudarat selain Allah. Kenapa? Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jikalau engkau seru selain Allah yang tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat, maka jatuhlah engkau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik. Kenapa? Meletakkan doa kepada selain Allah. Kita mengetahui Allah sebutkan dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintailah aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang tidak mau beribadah kepadaku, yang tidak mau berdoa kepada Allah, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, Allah namakan doa itu apa? Ibadah. Maka itu sebabnya dalam Sunanut Tirmidzi atau Jami'ut Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian juga dalam Sunanut Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Idza sa'alta
fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada siapa? Allah. Hatta dalam urusan dunia yang manusia kasih atau bisa, tetap pertama minta dulu kepada Allah para jamaah. Sebelum minta kepada manusia, minta dulu kepada Allah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sudah saya sebutkan, menjelaskan dalam syarah Arba'in Nawawiyah bahwasanya kalau orang minta kepada makhluk, tidak minta kepada Allah, makhluk saja, meskipun makhluk itu mampu memberikan, ini menunjukkan masih khalalun fil aqidah, akidah kita masih belum tepat. Padahal manusia mampu. Apalagi manusia tidak mampu. Jadi hatta manusia mampu, tetap yang pertama kali kita minta dulu kepada siapa? Kuatkan tauhid para jamiaran tauhid. Nu ini. Ambil contoh. Ada sahabat dibaiat oleh Nabi, diambil janji setia, dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada beberapa sahabat diambil sumpahnya, janjinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yas'alan nasa syai'a, jangan minta kepada manusia apapun. Siapa yang sanggup surga, kata Nabi. Sanggup ya Rasulullah, kata beberapa sahabat. Begitu dia sanggup, maka apa? Pecutnya jatuh ke tanah. Ya, kadu mecut jaran. Ya, pakai cemeti untuk kuda atau onta. Jatuh cemetinya, dia enggak minta tolong orang lain. Enggak. Dia minta kepada Allah, kemudian dia turun sendiri. Mereka benar-benar memurnikan apa? Dia hanya perlu kepada siapa? Perlu kepada Allah. Digantungkan segalanya kepada Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh loh, padanya boleh. Tapi minta dulu kepada siapa? Allah. Maka disebutkan dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, apa dikatakan? Liyas'al ahadukum kulla syai'in rabbahu hatta syis'a. Hendaklah seorang minta kepada Allah segala-galanya sampai-sampai tali sandal yang putus. Tali sandal ringan apa berat? Ringan? Ringan. Tapi apa kata Nabi SAW atau kata Ibunda Aisyah? Minta kepada Allah segala sesuatu hatta tali, ya, ngendeng jok Allah. Minta dulu kepada Allah. Jangan pikirannya apa? Ina doang lebali. Ina sandal tiang petuk. Jangan yang belin sandal. Bare syukur jawaban. Ini tahu corona ke? Corona jadi korban jadi. Ya. Jadi orang yang luar biasa tauhidnya memang nampak di sini para jamaah. Karena apa? Karena dia yakin yang bisa memberikan segala-galanya siapa? Sekarang minta sama tetangga, garam. Tetangga punya. Tapi kalau Allah nggak kasih bagaimana? Jangan-jangan apa? Kita sudah berseteru dengan dia. Wah teribut kan caya. Dong urung beang kita. Arak pelawa apa? Tengendeng siang. Dinara. Maka lihat hadis zikir selepas salat tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menolak siapa yang kau beri. Kalau Allah ngasih enggak bakalan bisa manusia ini menolak para jemaah. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menolak. Kalau Allah menolak, nggak bakalan bisa diberikan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang memiliki segala-galanya hanya siapa? Allah tabaraka wa taala. Jadi ingat, apalagi perkara yang makhluk tidak mampu, maka tidak ada hak sama sekali untuk meminta kepada siapa? Kepada selain Allah azza wa jalla. Para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Demikian para pemirsa,
terlebih lagi Hijrah TV karena live ini di satelit. Jadi doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, tidak ada satupun ibadah yang sunyi dari doa. Nggak ada. Tidak ada satupun ibadah yang sunyi dari doa. Kita mengetahui doa ada berapa macam? Yos? Hah? Woi, Ramli, Cakra, ambil ya. Berapa macam doa? 2, sebutkan. 2 jaunin batur, 2 unin. Ya. Baik, kita katakan doa ada 2 macam. 1, Ramli. Doa ibadah. Apa arti doa ibadah? Seluruh ibadah yang kita berharap pahala, berharap dijauhkan dari neraka, itulah namanya doa. Jadi dengan badan kita meminta surga, dengan badan kita minta dijauhkan dari api, itu doa namanya. Subhanallah, berarti kita berdoa. Kita berzakat berarti kita berdoa. Kita ziarah kubur berarti kita berdoa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, doa apa? Apa? Doa umum. Ngarang-ngarang aja. Asul, apa? Apa nama doa masalah? Tahu nyebut doang. Ilah. Doa masalah artinya yang ada kata-kata ya Allah aku minta. Allahumma inni as'aluka, yang ada mintanya. Ya Allah kasih rizki, doa masalah. Ya Allah kasih sehat, doa Ya Allah menangkan, doa masalah. Ya Allah jauhkan dari api neraka, doa masalah. Semua ibadah tidak sunyi dari doa. Semua ibadah. Maka oleh karena itu sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas a'jazuhum 'anid du'a wa abkhalun nas bis salam. Orang yang paling lemah di dunia ini adalah yang paling lemah berdoa. Kenapa? Berdoa tinggal menggerakkan lisan. Ya Allah kasih sehat, doa. Ya, hanya menggerakkan apa? Lisan. Maka orang paling lemah yang tidak bisa doa. Orang yang paling pelit tidak mau mengucapkan salam. Syirik yang kedua. Syirkul mahabbah, syirik cinta. Apa nih maksud dengan syirik cinta? Wa huwa mahabbatu ghairillahi ta'ala, mencintai selain Allah dengan mengedepankan cinta kita kepada selain Allah lebih dari cinta kepada Allah. Lebih mengedepankan perintahnya daripada perintah Allah. Lebih mengedepankan larangannya daripada larangan siapa? Larangan Allah. Inilah namanya syirik cinta. Ya. Azan manggil kita mau berangkat ke masjid, tapi istri, enggak jauh ke masjid katanya. Kangen aku katanya. Ya. Mau diajak berangkat ke masjid, istrinya manggil. Ya. Buktikan cintamu sekarang katanya. Nggak jadi ke masjid. Inilah namanya syirik mahabbah itu. Jadi mencintai selain Allah dengan mengedepankan perintah selain Allah, larangan selain Allah di atas perintah Allah dan di atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik apa? Mahabbah. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam suratul Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ini ada yang membuat Allah tandingan. Nah ini dia.
Jadi mereka yang mencintai selain Allah dengan mengedepankan perintah selain Allah, mengedepankan larangan selain Allah, ini Allah sebut dia yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan untuk membuatkan Allah tandingan. Karena sepantasnya yang harus dicintai dengan mengedepankan perintah larangan hanya siapa? Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia cintai selain Allah seperti mencintai Allah. Larangan-larangan makhluk didahulukan di atas larangannya Allah. Perintah-perintah selain Allah didahulukan di atas perintahnya Allah. Walladzina amanu, itu orang yang syirik. Adapun orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya sepenuhnya, ya, lebih dari segala-galanya hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ingat, dia sanggup mengorbankan istrinya, anaknya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ancaman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kana aba'ukum, katakan ya Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, dalam surat Taubah ayat 24, wa abna'ukum, atau anak-anak kalian, wa ikhwanukum, atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum, atau istri-istri kalian, wa ashiratukum, atau kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian hasilkan, kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir rusak, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih wa jihadim fi sabilih, daripada Allah, daripada Rasulnya, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, tunggu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dibandingkan, ya, kita apakah lebih cinta kepada orang tua, lebih cinta kepada anak, lebih cinta kepada istri, lebih cinta kepada kerabat, lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada rumah, mobil, atau Allah dan Rasulnya? Nah, maka ujiannya ketika bertentangan dua kemauan. Kemauan Allah lain, kemauan ini yang tadi itu lain. Siapa yang kita majukan? Siapa? Kalau kita kalahkan Allah, berarti apa? Inilah syirik apa? Syirik mahabbah. Syirik cinta ini. Jadi Allah Azza wa Jalla katakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia membuatkan Allah tandingan. Cara membuatkan tandingan dalam masalah kecintaan. Bagaimana bentuk kecintaan? Mana yang kita kedepankan? Perintah siapa? Larangan siapa? Kalau kita kedepankan perintah Allah, larangan Allah, berarti ini namanya cintanya lebih kepada siapa? Allah. Tapi kita kedepankan perintah, larangan makhluk, padahal bertentangan dengan apa? Perintah dan larangan Allah, maka inilah dia namanya syirik cinta. Kita ketahui cinta lumrah, cinta wajar, tidak ada masalah. Mana dia? Cinta orang tua kepada anak, suami kepada istri. Tapi ketika berseberangan sekarang, ini ujian. Maka cocok Allah mengatakan di dalam surat At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh. Ini dia. Ketika Allah Rasulnya memanggil, ada yang merengek, ada istri, ada anak. Asallallahu at-taufiq wal huda wal rasyad, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Itu dia dua poin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam.
Kita azan dulu, baru kita tanya jawab. Tafadhal. Wa nashhadu wa nashhadu wa nashhadu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ambil. Pertama, apa doa orang tua untuk dua anak perempuannya agar menjadi yang salehah? Pertama, sebelum kita berdoa kepada Allah, ya, kita orang tua harus saleh. Karena orang tua menjadi contoh. Orang tua menjadi apa? Contoh. Dan kesalehan orang tua akan berimbas kepada kesalehan anak juga. Yang kedua, doanya diantaranya yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah anak kecil yang tinggal mati bapaknya kemudian ibunya menikah, lagi apa anak kecil tersebut masih dihukumi sebagai yatim? Selama belum baligh, anak dihukumi anak yatim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dulu saya disuruh cuci muka di atas kuburan kakek saya. Apakah ini kesyirikan? Kita katakan bahwasanya cuci muka ini termasuk perkara bid'ah, tabarruk yang bid'ah. Tapi kalau mengharapkan dari kuburan ini manfaat, menolak mudarat, syirkul akbar.
Ya, menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab itu minimal dikatakan syirkul asghar, syirik kecil. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia karena kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab? Ya jangan doa bahasa Indonesia dalam sujud. Lebih banyak waktu mustajab di luar solat ketimbang dalam solat. Mana dia? Antara azan dan satu. Kemudian di saat mau berbuka puasa, dua. Yang ketiga hari Jumat selepas solat asar. Mana lagi? Sepertiga terakhir malam. Lebih banyak. Maka Hanafiyah memakruhkan berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam solat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Tuhur, Arab pendek? Tidak Arab. Baik, kita angkat dulu pertanyaan di sini dari pemirsa kita. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ustaz mau nanya, ini loh amalan saya yang sebelum subuh, 12 menit sebelum azan subuh itu di tempat saya itu ada baik. bunyinya sholatu wassalamu ala rasulillah. Baik, itu saja. Ada contohnya itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Yang komentarnya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, di daerah kami kan di Jawa gitu kan. Banyak orang yang mencintai para ustadz atau para kiai, kemudian minta barokah kepada kiai. Baik. Setelah itu salaman pakai amplop. Itu saja. Apakah itu termasuk syirik akbar? Itu saja Ustaz. Baik. Salam. Pertanyaan yang pertama, di tempat kami sebelum subuh ada bacaan tarhim, assalatu wassalamu alaih. Apakah ada dalilnya? Enggak ada, ini kemarin muncul ini. Tidak ada dalam Islam membangunkan orang dengan selawatan. Yang ada dalam Islam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Islam mengadakan adzanul awal. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu azannya di malam hari, maka silakan makan dan minum hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azan ibnu ummi maktum. Nah, ini yang perlu ditegakkan, dan ini disebut juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Jikalau di azan ya pada sebelum subuh, kemudian tambah lagi azan setelah tiba waktu, ahabbu ilayya, ini lebih aku cintai, kata beliau. Ya, ini ya sepantasnya yang perlu kita hidupkan. Azan awal sebelum tiba waktu, jarak setengah jam lah paling lama. Setelah masuk waktu baru azan subuh. Bukan as-salatu wassalamu alaih ya imam al-mujahidin. Ya, Al-Quran saja tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh mengencangkan, menyaringkan suara, membesarkan suara satu di atas yang lainnya dengan bacaan Quran. Quran lo nggak boleh para jamaah. Yang dulu di zaman Nabi nggak ada pengeras suara di masjid, kenceng-kencengan, nggak boleh. Apalagi pakai power. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan, di tempat kami di Jawa katanya, ya ada yang tabarruk, cari barokah kepada guru, syekh, ustadz. Kemudian kalau salaman tuh harus bawa amplop, demen gati sih tene. Ya. Kita katakan al-barakatu minallah, keberkahan itu dari siapa? Dari Allah. Syarat untuk meraih keberkahan itu ada dua para jamaah. Pertama, harus ada dalil menyatakan sesuatu itu barokah. Yang kedua, cara untuk meraih barokahnya pun juga punya dalil.
Jadi enggak serta-merta ini barokah, tapi cara mencarinya tidak sesuai dengan dalil. Air Zam-Zam barokah. Apa kata Nabi? 5 syuribalahu, tergantung niat orang yang meminumnya. Maka apa? Diminum. Ta'amu tu'min, makanan kalau diniatkan makanan. Obat kalau diniatkan menjadi obat. Nah sekarang ya, ini untuk badan. Jangan pakai air Zam-Zam itu untuk nyiram kepeng, nyiram uang. Ini wah jok Mekah kepeng ini katanya. Sudah saya siram pakai saya bawa dia tawaf 7 putaran katanya. Ini jadi modal. Nah, Zam-Zamnya barokah, tapi cara penggunaannya tidak ada dalilnya. Ya, maka demikian pula guru ya, yang barokah itu kalau ilmunya diamalkan sesuai dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ya. Adapun kita minta barokah sama guru, maka kesyirikan. Ya. Yang badannya, bekasnya yang ditabarrukin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada para sahabat bertabaruk dengan bekasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Doa dalam sujud apakah diharuskan untuk harus bersolawat? Enggak ada. Karena solat itu satu kesatuan. Dari Allahu Akbar diakhiri dengan salam. Bukankah waktu tasyahud kita salawat? Sudah cukup itu. Jadi bukan dalam sujud ya memuji Allah kemudian bersolawat kemudian minta, enggak. Pakailah zikir yang dari Nabi kemudian baru berdoa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk kesyirikan mengistimewakan barang yang kita bawa dari tanah suci? Iya. Ini bisa menjadi syirkul asghar. Ya, bisa termasuk syirkul asghar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal agar orang tua kita mendapatkan nikmat kubur? Caranya adalah pertama, ada rezeki kita, beli mushaf, taruh di masjid supaya dibaca oleh orang. Jangan beli surat Yasin. Ya, belikan apa? Mushaf. Karena Nabi mengatakan au mushafan warathahu, mushaf diwaris. Tidak ada hadisnya mengatakan au surat Yasin. Sawarna hijau nih. Hebatnya lagi apa? Dikirim sampai ke Mekah. Iya, ditaruh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi katanya. Atelui baca surat Yasin katanya. Ya salam. Ternyata orang petugas-petugas di sana apa? Diambil, dilucuti semuanya. Jangankan surat Yasin, mushaf saja kalau bukan cetakannya Raja Fahad diambil. Ya, mushaf. Kemudian apa lagi yang lain? Bangun masjid, apalagi galikan orang sumur. Kemudian doa dari sang anak untuk orang tuanya, karena Nabi mengatakan waladun salih yad'u lahu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.